Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deden Sidik Solhudin. Di sini saya akan mempresentasikan di materi yaitu mengenai teori para perintis sosiologi hukum. Dan saya akan memberi argumentasi yang dimana akan membahas bagaimana hukum dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan sebaliknya, bagaimana hukum juga mempengaruhi masyarakat. Yang dimana sosiologi hukum memandang hukum bukan hanya sebagai kumpulan norma atau aturan yang dibuat negara, tetapi sebagai hasil dari proses sosial yang dinamis di mana masyarakat, budaya, kekuasaan, dan konflik semua berperan di dalamnya. Nah, sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu sosiologi yang fokus pada bagaimana hukum berinteraksi dan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan kunci dalam sosiologi hukum yaitu antara lain bagaimana hukum terbentuk dalam masyarakat, apa yang mempengaruhi penegakan hukum, siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh hukum. Nah, dalam konteks ini kita akan membahas 5 tokoh penting yaitu Durkheim, Weber, Marx, Alice and Pound, masing-masing tokoh memberi sudut pandang yang unik tentang hubungan hukum dan masyarakat. Di sini ada tentang Emil Durkheim, yaitu solidaritas sosial dan hukum. Durkheim membagi masyarakat menjadi 2 jenis solidaritas, yaitu solidaritas mekanik. Umumnya terjadi dalam masyarakat tradisional yang homogen. Hukum yang bersifat di sini bersifat represif, hukuman keras diberikan untuk menjaga kesatuan. Yang kedua, ada solidaritas organik terjadi dalam masyarakat modern yang kompleks. Hukum lebih bersifat restitutif, bertujuan untuk memulihkan keadaan misalnya dalam penyelesaian kontrak atau ganti rugi. Nah, kritik terhadap Durkheim yaitu ia terlalu menyederhanakan karena dalam kenyataan satu sistem hukum bisa mengandung unsur represif dan restitutif. Sekaligus tidak cukup mempertimbangkan peran kekuasaan dan politik dalam membentuk hukum. Misalnya, mengapa hukum dipidana lebih keras di satu negara dibanding negara lain? Seringkali karena pertimbangan politik bukan sekedar solidaritas sosial. Nah, ada yang kedua, teori Max Weber, yaitu rasionalisasi hukum. Weber mengklarifikasikan sistem hukum menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, sistem tradisional berdasarkan adat dan kebiasaan yang diwariskan. Yang kedua, sistem karismatik berbentuk pada kekuatan pribadi atau tokoh tertentu, misalnya pemimpin spiritual. Untuk yang ketiga, sistem rasional atau legal. Hukum modern berbasis aturan formal tertulis dan prosedur yang jelas. Catatan penting dari Weber yaitu hukum modern idealnya bersifat irasional, objektif, dan adil. Tapi dalam praktiknya banyak sistem hukum modern masih memuat unsur adat, agama, bahkan keputusan yang subjektif. Contohnya, di Indonesia, sistem hukum nasional hidup berdampingan dengan hukum adat dan syariah di daerah tertentu. Nah, untuk yang ketiga ada dari Karl Marx, yaitu hukum sebagai alat kelas dominan. Nah, bagi Marx, hukum adalah alat ideologis yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan status quo. Dalam masyarakat kapitalis, hukum tidak netral. Ia dibuat untuk melindungi kepentingan pemilik modal. Contohnya, hukum perburuhan yang membatasi aksi mogok atau mempermudah memutuskan hubungan kerja demi stabilitas industri. Kritik terhadap pendekatan Marx, pendekatan ini terlalu deterministik dan ekonomistik. Ia mengabaikan bahwa dalam banyak sistem demokrasi, hukum juga bisa menjadi alat perlindungan kaum tertindas seperti hukum HAM atau Undang-Undang Perlindungan Buruh. Hukum tidak selalu ditentukan oleh ekonomi, budaya, dan nilai masyarakat juga berperan. Untuk yang keempat, tentang Ehrlich, yaitu living law. Ehrlich memperkenalkan konsep penting, yaitu living law, atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya, hukum tertulis yang dibuat negara hanyalah sebagian kecil dari hukum yang sesungguhnya yang berlaku. Yang lebih penting, ada aturan-aturan tidak tertulis
yang dipatuhi masyarakat dalam praktik sehari-hari. Untuk contohnya, dalam masyarakat ada pembagian warisan atau penyelesaian konflik. Seringkali dilakukan tanpa pengadilan formal, tapi melalui musyawarah adat. Untuk kritiknya, tidak semua hukum yang hidup itu adil. Misalnya dalam beberapa komunitas, praktik diskriminatif seperti pernikahan anak dianggap normal dan sah secara adat, padahal bertentangan dengan HAM. Dan yang kelima adalah respon, yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial. Respon memandang hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial, yaitu menciptakan perubahan dan perbaikan dalam masyarakat. Untuk prosesnya, mengidentifikasi masalah sosial membuat kebijakan hukum, lalu menerapkan untuk mencapai perubahan. Untuk contohnya, UU anti kekerasan dalam rumah tangga dibuat untuk mengubah budaya patriarki dan melindungi korban. Kritiknya pun terlalu optimis bahwa hukum bisa mengubah masyarakat sepenuhnya. Padahal dalam kenyataannya, hukum sering diabaikan, dipolitisasi, atau ditolak oleh kelompok tertentu yang merasa dirugikan. Nih, mari kita lihat nih tabel perbandingan yang dimana Durkheim fokus pada kohesi sosial, Weber berbicara tentang rasionalisasi hukum modern, dan Marx mengkritik hukum sebagai alat dominasi. Elik melihat hukum dalam praktik kehidupan nyata, yang pun mempercaya hukum bisa mengubah masyarakat. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi semua penting untuk memahami kompleksitas hukum dalam kehidupan sosial. Nah, relevansi di era modern, teori-teori klasik ini tetap relevan, tapi harus kita sesuaikan dengan sesuai dengan tantangan dan zaman. Pluralisme hukum banyak sistem hukum hidup berdampingan seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Ini menuntut integrasi dan keadilan universal. Teknologi dan hukum digital, tantangan baru muncul seperti hukum privasi, data kecerdasan buatan, dan algoritma hukum. Yang ketiga ada keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi, rasisme, diskriminasi, gender, semua ini menuntut hukum yang lebih peka dan progresif. Di sini, sebagai penutup, memahami sosiologi hukum bukan hanya untuk menghafal teori, tapi lebih kritis melihat hukum dalam praktik. Kita harus sadar bahwa hukum selalu lahir dari konteks sosial, dan jika ingin menciptakan hukum yang adil, maka kita juga harus memahami realitas sosial yang ada. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.